itu masuk dalam konteks pelajaran yang ada di vokasi UI jurusan komunikasi. Kalau dulu saya namanya komunikasi kemasyarakatan. Nah, sekarang seiring berkembangnya zaman namanya jadi CSR. Mungkin saya pernah cerita dulu asal mulanya CSR itu adalah namanya community relation, hubungan kemasyarakatan. Lalu ketika beberapa perusahaan menyadari bahwa hubungan masyarakat itu, hubungan kemasyarakatan itu nggak cukup sampai situ aja. Akhirnya dibuatlah sesuatu yang sifatnya ketika kita sudah menjalin hubungan dengan masyarakat, kita harus meninggalkan sesuatu yang sifatnya membangun, membuat sesuatu yang sifatnya membangun atau community development. Makanya di era tahun 90-an itu muncullah namanya community development. Saat itu udah keren banget tuh kita mendevelop community yang misalnya perlu bantuan. Tapi di zaman Pak Harto dulu sifatnya banyak filantropi. Filantropi itu adalah sumbangan-sumbangan yang habis itu sekali sumbang selesai, sekali sumbang selesai. Nah, ketika masuk ke pemerintahan Pak SBY, community development itu community development itu terjadi transformasi. Bagaimana agar tidak sekedar mendevelop, tapi juga membuat sesuatu yang sustain. Makanya ketika kalau dulu misalnya orang waktu saya kerja di perusahaan migas, ketika kita membangun TK misalnya, TK itu habis itu diserahkan ke penduduk ya. Nah, dengan CSR, TK itu nggak sekedar diserahkan ke penduduk, tapi kita pantau terus supaya jadi TK yang tiap tahun punya siswa-siswi berkelanjutan. Nah, semakin ke sini, semakin tuntutan dunia semakin kencang, makanya ada namanya SDGs, Social Development Goals ya. Di situ nanti kita akan bahas satu persatu tentang ini. Yang penting adalah dari mata kuliah CSR ini supaya kalian tuh ngerti konsep dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan secara perspektif yang ada di Indonesia maupun internasional. Terus apa sih dampak positif dan negatifnya terhadap perusahaan dan juga masyarakat ketika program CSR ini dilangsungkan. Terus dari untuk bagian dari kuis nanti kita diharapkan bisa merancang dan mengimplementasikan program CSR yang berkelanjutan. Jadi kita dari program-program yang kita buat itu diharapkan kita semua, saya dan Anda itu semakin memahami keterkaitan antara CSR dengan strategi bisnis. Ya, terus kemudian kita menganalisa isu-isu dilema dan pelaksanaan CSR. Nah, di pertama ini yang sesi pertama. Nanti seperti biasa, semester sebelumnya saya akan put insight semua materi di emas, gitu ya. Tapi tentang capaian konsep dasar CSR itu nanti kita akan bahas di pertemuan offline supaya lebih seru, gitu ya, supaya lebih interaktif. Cuma untuk masalah eh, ini di yang sesi keduanya kita akan membahas fundamental of CSR. Nah, di situ nanti saya akan jelaskan beberapa studi kasus yang berhubungan dengan CSR berkelanjutan di berbagai macam perusahaan, baik perusahaan yang isunya kencang dengan lingkungan misalnya atau perusahaan yang memang disenangi sama pemerintah karena program CSR itu bagus gitu ya. Dan gimana sebuah perusahaan itu akhirnya menyadari dan bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia itu akhirnya menyadari bahwa filantropi itu adalah bagian dari integrasi bisnis dan sosial. Nah, berkaitan dengan pertemuan ketiga ini mungkin akan ada kuis karena nanti di sini kita sudah mulai membahas namanya kerangka kerja CSR. Karena dari sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dimensi CSR, lingkungan sosial dan ekonomi. Terus model-model kerangka kerjasama pelaksanaan CSR, nanti sini juga saya akan menyampaikan mungkin berbagai macam contoh proposal dari perusahaan yang diajukan ke perusahaan lain gitu ya untuk berpartisipasi dalam konteks CSR. Nah, ini ada namanya ISO 26000. Untuk kalian-kalian yang biasanya nanti ini banyaknya cowok-cowok humas tuh biasanya sering tempuhan kerjaan CSR karena biasanya CSR ini seringkali kerjaannya lapangan gitu ya. Kalau di pengalaman saya terus "Ah, lu aja Don, lu kan cowok," gitu. Nah, itu rata-rata kadang genderisasi suka bermain di situ, tapi nggak apa-apa karena kita mendapat pengalaman bagus dari ngurusin CSR. CSR itu adalah kegiatan perusahaan, part of company activity that should be forwarded the message to the public. Jadi setiap kegiatan perusahaan, CSR perusahaan itu memang harus disampaikan ke publik. Jadi kalau ada namanya CSR itu tidak dikomunikasikan ke publik, ya sebenarnya dalam konteks hidup konvensional tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada perusahaan, saya pernah bekerja di PLN dengan orang yang cukup senior gitu ya secara masa kerja terus dia bilang, "Mas Doni kita tuh setiap nyumbang pasti diberitain segala macam itu bentuknya ria," gitu ya. Terus saya bilang, "Pak, dalam konteks perusahaan kita harus bisa memisahkan mana antara agama dan yang
konvensional dunia gitu ya. Karena memang untuk sebuah perusahaan, kalau kita tidak mendeliver message kalau kita tidak mendeliver message, apa yang dilakukan perusahaan kita akan menjadi bahaya untuk kita, gitu ya. Nah, di pertemuan kelima ini rencananya kita akan dosen tamu, saya dan Mbak Melisa berupaya untuk mengangkat satu dosen tamu supaya kita kelas A, kelas dan B itu gabung, jadi akhirnya bisa bisa, dapat sama-sama dapat ilmu dari dosen tamunya. Nah, untuk pertemuan keenam itu lebih kepada integrasi CSR dalam strategi bisnis. Sebenarnya kenapa sih kita, orang komunikasi perusahaannya punya CSR, kalau orang yang nggak ngerti untuk orang bagian finance, kegiatan kita itu kegiatan-kegiatan yang membuang-buang uang loh. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja bergabung ya, ini nih anak Korkom, anak Humas, buang-buang uang aja kerjaannya gitu ya. Cuma kalau dulu saya digituin saya nggak bisa tersinggung karena mereka, nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau bicara dengan top leader-nya kita jelasin bahwa CSR itu adalah kebutuhan dari sebuah perusahaan. Kalau misalnya apalagi perusahaan yang berhubungan dengan seperti perusahaan saya dulu seperti yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, isu tambang gitu ya, itu akan sangat bahaya sekali kalau misalnya kita nggak bisa memanfaatkan sosial kemasyarakatan untuk kegiatan perusahaan. Ya, jadi nah di 7, pertemuan 7 sebelum kita UTS, lebih kepada review materi 1 ke 6. Karena nanti UTS-nya 7 saya dan pembelajaran itu akan sama, nggak sama soalnya ya, tapi konsepnya itu akan sama gitu ya, konsep akan sama studi kasus CSR. Sepertinya, Mitesnya itu membuat rancangan proposal CSR gitu. Oke, lalu, setelah UTS, ini kita barulah masuk ke dalam bisnis versus etika, brutal truth sisi lain dari bisnis ya. Ya jadi kalau misalnya, bisnis itu jadi prinsip-prinsip etika dalam pengembangan kebutuhan CSR. Jadi ada, CSR ini ada juga yang berhubungan dengan krisis PR. Makanya di sini nanti kita akan ngebahas, tantangan etika dalam mengatasi konflik kepentingan gitu ya. Jadi ada beberapa kepentingan nanti kita jadikan studi kasus untuk hal itu ya. Karena ada beberapa kasus, CSR yang misalnya presiden direkturnya setuju, tapi pemegang sahamnya nggak setuju. Misalnya penanaman 1 juta pohon oleh PT, salah satu BUMN misalnya. Eee, Presiden direkturnya pengen supaya nama perusahaannya tuh dinilai sebagai, perusahaan yang peduli pada lingkungan. Tapi pemegang sahamnya, Board of Commissioners-nya nggak setuju karena menganggap itu sebagai kegiatan yang buang-buang uang dan tidak menguntungkan. Nah, jadi nanti kita akan membahas ini di mana tantangan etika untuk, ngatasin konflik kepentingan antara yang setuju dengan kepentingan CSR, antara yang nggak setuju dengan kepentingan CSR. Nah, berkaitan dengan itu, seperti tadi yang saya info, di pertemuan ke-10, ini CSR sebagai alat manajemen krisis ya. Jadi, saya lupa, saya pernah cerita apa enggak, tapi berbagai macam krisis yang pernah saya temui ketika saya, menjabat sebagai Kadif Humas di Indika Energi, karena itu perusahaan migas gitu ya, seringkali saya menggunakan CSR sebagai alat untuk menutup, eee, menutup case manajemen krisis saya gitu ya. Jadi seperti itu yang biasa dilakukan. Nah, kalau isu-isu kontemporer CSR ini adalah isu-isu yang sangat kekinian yang berhubungan dengan kontroversial, misalnya hak asasi manusia gitu ya, ekonomi inklusif gitu, diskusi kelompok atau mungkin lingkungan ya, NGO-NGO yang nakal yang suka menggunakan nama besarnya. Misalnya, saya kenal sama Pak Luhut Panjaitan, beliau setuju untuk kalian agar agar bisa, menyumbang ke perusahaan ke kita gitu ya. Nah ini lebih kepada isu-isu kontemporer yang seringkali terjadi sekarang di, apa namanya, di perusahaan gitu ya. Iya. Kalau CSR dan community development ini balik seperti tadi yang, flashback seperti tadi yang saya jelaskan di depan sebagai part of sejarahnya CSR dan community development. Jadi lebih kepada, pemberdayaan masyarakat ya, bagaimana kegiatan CSR itu bagaimana kegiatan CSR itu melakukan pemberdayaan masyarakat, misalnya pemberdayaan perempuan, pemberdayaan UMKM,
pemberdayaan terhadap apa namanya kaum disabilitas gitu ya. Itu nanti kita akan bahas di situ. Nah, 13 ini kita bicara tentang evaluasi program CSR. Kenapa program CSR itu perlu dievaluasi? Karena kalau nggak dievaluasi, nanti tidak akan terlihat apakah kegiatan ini benar-benar menguntungkan perusahaan secara brand image, secara corporate image atau enggak. Dan bagaimana ketika dievaluasi itu program-program CSR ini bersifat sustain apa enggak. Kalau sifatnya enggak sustain, kita stop, kita ganti dengan program yang sustain gitu ya, yang lebih sustain. Nah, di pertemuan ke-14 rencananya saya dan Mbak Melisa akan mengajak kuliah dosen tamu lagi gitu ya, supaya kita bisa bicara tentang bagaimana CSR itu menjadi strategi yang bagian dari bisnis strategi yang terintegrasi dengan perusahaan. Di pertemuan 15, review pra UAS, review materi pertemuan 9 sampai 14. Untuk ujian akhir semester ini sifatnya adalah studi kasus, jadi bukan paper. Saya nggak karena Mbak Melisa juga bukan tipikal orang yang suka nge-review paper. Jadi kita akan melihat satu presentasi dari teman-teman yang sifatnya offline dan akan, melakukan presentasi project-project CSR yang kalian pilih, gitu ya. Ini komposisinya UTS 20, UAS 20, tapi komposisi UAS bisa jadi 25%. Karena memang proyeknya ini mungkin agak serius ya, proyeknya serius, gitu. Nah, tugas individunya ini 30%, bisa terbagi dalam 3 parsial, 10, 10, 10. Tugas kelompoknya itu 20%, kehadiran dan partisipasi 10%. Jadi kehadiran ini is not related about absen ya, tapi bagaimana partisipasi Anda dalam, kehadiran ini. Karena ini saya mau buat OS-nya 25%, jadi kehadiran dan partisipasi itu hanya J. Gitu. Itu sampai sini ada pertanyaan? Karena ini Saya izin bertanya, Mas. kenapa saya, jalanin gini, kalian udah dapat boleh, ini kita udah dapat manajemen belum semester ini? Belum ada ya? Kalau belum ada berarti emang ini Manajemen apa, Mas? manajemen krisis. Mas Firsan. Hah? Udah dapat? Dapat Mas Firsan ya. Mas Firsan ya? Oke, ya good. Jadi ini bisa jadi satu, Iya, Mas Firsan. benang merah yang terintegrasi untuk kalian nanti, gitu. Ya, case study-nya. Iya, sorry, mau nanya apa tadi, Neng? Silakan. Saya ingin bertanya mengenai CSR gitu. Jadi several months ago itu saya sama Mbak Melisa, maksudnya di mata kuliah Mbak Melisa ya, pernah sedikit membahas tentang CSR kalau nggak salah. I forgot the examination-nya, soalnya pokoknya tentang CSR Unilever. Sebenarnya saya agak penasaran apakah company-company yang membahas mengenai CSR itu harus yang melulu memiliki dampak negatif kepada masyarakat atau enggak juga, sebenarnya company mana aja boleh, kayak contohnya nih, CSR dari, perusahaan rokok atau CSR dari migas, bla bla bla, yang kayak memang mereka sebenarnya ada sisi merugikan masyarakatnya, either dari environment-nya dan sebagainya, sehingga mereka berusaha membaikkan nama mereka tuh dengan CSR ataupun, memang dari segala aspek bisa apa aja gitu company-nya. Ya, kalau, Kira-kira ngerti pertanyaan saya, Mas? ya, oke, Adinda. Jadi kalau untuk perusahaan perusahaan dimanapun di Indonesia sebenarnya berkewajiban menyumbangkan sekian pada skalanya ya, pada skalanya misalnya dia punya keuntungan profit bersihnya itu 3 triliun misalnya ya, untuk perusahaan-perusahaan besar yang punya untungan profit sebesar itu tuh ada ketentuan dari perusahaan, nanti kita akan belajar itu, bagaimana perusahaan skala besar kayak Unilever, kayak Sinarmas gitu ya, itu harus membagi sekian persen dananya untuk kegiatan perusahaan. Cuma untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya UD, usaha dagang gitu ya, atau CV gitu ya, itu memang belum ada aturan yang secara khusus mengatur. Jadi kalau misalnya tadi Dina bilang ada perusahaan rokok atau perusahaan tambang kayak ya tempat saya bekerja, itu sebenarnya ada undang-undang yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan itu memang harus terlibat dalam kegiatan ke-CSR-an. Tidak melulu perusahaan yang bagus, yang jelek image-nya terus dia bikin CSR supaya bagus, enggak. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang punya image bagus seperti Unilever itu kan sebelum isu Israel dia sebenarnya quite good in corporate brand ya. Tapi karena sekarang ini dia lagi di apa namanya didera isu itu, jadi mungkin
terimbas ke dia. Nah, sebelum itu sebenarnya dia juga udah merupakan, perusahaan yang care dengan kegiatan kemasyarakatan, which actually CSR. Danone gitu ya, terus, apa tadi, Unilever, okelah yang Indonesia Sinar Wing ya, Wing sayap sayap Mas Utama itu adalah salah satu perusahaan yang juga, CSR itu menyasar lingkungan hidup. Karena limbah dia itu karena dia kan pembuatan sabun cuci gitu ya, Daya apa segala macam, terus Soklin, itu adalah bagian dari, aktivitas mereka supaya mereka bisa punya track record untuk, apa namanya, tidak sekedar mengambil sumber daya alam. Jadi gini Din, kalau ada beberapa perusahaan di Bekasi, di, Tambun, Cikarang, yang dia sebenarnya nggak punya CSR yang kelihatan di mata kamu gitu ya, tapi dia mengambil banyak manpower dari sekitar pabrik ya. Karena setahu saya tuh di Tambun, di Cikarang, di daerah-daerah industri Kerawang, itu dia punya komposisi berapa puluh persen harus mengambil orang lokal sekitar dengan radius berapa kilometer, dan itulah yang dijadikan CSR buat mereka. Dan itu sah diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari CSR, pemberdayaan manpower orang-orang sekitar. Gitu Din kira-kira. Oh, oke Mas. Jadi ternyata CSR itu juga ada dalam undang-undang ya buat sebuah perusahaan. Betul. Jadi, diatur sejak, zaman PSBY, dan itu diatur secara serius oleh pemerintah. Jadi, perusahaan berskala besar itu harus menyumbangkan sekian persen. Aturannya sih berubah-berubah. Di zamannya Ibu Sri Mulyani aturannya itu menjadi lebih besar presentasinya. Jadi berapa persen kayak perusahaan saya dengan, misalnya berapa itu harus sekian persen gitu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, wah they have a very big account number to deliver CSR fund ke berbagai lapisan masyarakat gitu ya. BI itu juga perusahaan yang nggak pernah kelihatan ngapa-ngapainnya, tapi dia punya, kewajiban untuk, sharing CSR ke masyarakat sekitar, gitu. Oke, thank you Mas. Ya, thank you, Din. Ada yang nanya lagi? Nanti kita, minggu depan, ketemu ketemuan online. Offline, sorry. Izin bertanya, Mas. Ya, Yoga. Tadi kan saya dengar kalau UTS nanti itu katanya membuat progres proposal CSR ya, Mas. Itu nanti individu atau kelompok ya, Mas? Itu kayaknya kelompok deh. Itu harus kelompok. Karena nanti, itu karena nanti berkaitan dengan UAS-nya. Connect ke UAS-nya kayaknya Yoga, gitu. Oke, baik, Mas. Saya harus Terima kasih, ngomongin Mas. lagi saya harus ngomongin lagi ke Mbak Melisa. Soalnya ini kolaborasi sama Mbak Melisa asik nih. Karena dia juga punya pengalaman CSR banyak di perusahaan-perusahaan dia sebelumnya. Baik, Jadi terima kasih, nggak Mas. akan, ya, thank you. Ada yang mau nanya lagi? Tapi kalau kuis kayaknya sendiri sih, karena kuis juga kalau kuis itu nanti bentuknya studi kasus biasanya. Ada kuis yang grup, ada kuis yang sendiri. Tulis atau presentasi, Mas? Presentasi. Tapi aku sama Mbak Melisa, saya sama Mbak Melisa udah sepakat ada apa? Karena Mbak Melisa nggak pernah ngelakuin sebelumnya, jadi saya saranin kayak di YouTube kita semester lalu gitu. Presentasi nggak lebih dari 5 menit. Oke, baik, Mas. Kalau kuis kayaknya ya saya yang banyak handle idenya, dan Mbak Melisa sih so far oke dengan itu. Ada yang nanya lagi? Jadi perihal kontraknya itu ya untuk apa namanya? Untuk kegiatan CSR. CSR menarik nih. Kalau nggak ada saya absen ya.